Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Albafian Hanif, NIM 05021281924026, kelas Teknik Pertanian Indalaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan kebutuhan air tanaman potensial atau ETO dari Stasiun Klimatologi Kenten tahun 2020. Baik, di sini saya akan share screen. Nah, dari Stasiun Klimatologi Palembang Kenten didapatlah TN, TX, TAVG itu dan jumlah rata-ratanya di bulan Januari yaitu 5.440 dengan lintang selatan min 2,92732, P selatannya adalah 0,27, T minnya sama dengan TX plus TN bagi 2, dengan itunya sama dengan P dalam kurung 0,46, T min plus 8. Dan sampai dengan Desember. Nah, begitu juga di bulan Februari. Didapat nilai rata-rata itunya adalah 5,542. Gitu dan seterusnya sampai bulan Desember. Dan Desembernya nilai rata-ratanya itu 5,521. Baik, selanjutnya yaitu menentukan KC dan ETC untuk tanaman pada padi dan tanaman jagung. Baik, saya akan share screen. Nah, grafik kebutuhan air tanaman padi. Nah, tanaman padi. Ya. Nah, kebutuhannya yaitu pertama, durasi tahap pertumbuhannya menggunakan tabel 7, yaitu tanaman padi, periode pertumbuhannya yaitu 135 hari. Di tahap awalnya yaitu 30 hari dan tahap pengembangannya 40 hari. Tahap pertengahannya 35 hari dan tahap akhir musim 30 hari. Nah, selanjutnya yaitu tanggal penanaman 1 Januari dan tahap awal 30 hari di 1 Januari sampai 30 Januari. Dan tahap pengembangan di 40 harinya itu pada tanggal 1 Februari sampai 10 Maret. Dan tahap pertengahan musim tanaman padi di 35 hari itu di tanggal 11 Maret sampai 15 April. Nah, tahap akhir musimnya yaitu 30 hari dari pada tanggal 16 April sampai 15 Mei dan hari terakhir panen yaitu 15 Mei. Selanjutnya yaitu KC tahap awalnya yaitu didapat dari tabel 8. Tahap awalnya itu 0,22 dan KC tahap pertengahannya itu 0,47. Terus di tahap pertengahannya itu 0,47 juga dan di tahap akhirnya adalah 0,26. Terus nah, di sini dapat dilihat bulan Januarinya adalah KC-nya 0,22 dan bulan Februari 0,47 dan di bulan Maret 10 hari pertama yaitu 0,47 dan 20 hari terakhir
0,47 juga. Dan pada bulan Maret KC-nya 0,47. Dan di bulan April 15 hari pertama dan 5 pertamanya yaitu 0,47, sedangkan di 15 hari terakhirnya yaitu 0,26. Terus di bulan April didapat KC-nya itu 0,37, sedangkan di bulan Mei-nya atau bulan terakhir 0,26. Selanjutnya itu penghitungan setiap bulan kebutuhan air tanaman menggunakan rumus ET sama dengan ETO dikali KC per harinya. Di bulan Januari didapat 1,19 dan di bulan Februari 2,59 dan di bulan Maret 2,63 dan bulan April 2,04 dan di bulan Mei 1,48. Selanjutnya itu perhitungan kebutuhan air tanaman bulanan. Didapat di bulan Januari yaitu 35,64 dan di bulan Februari 77,55 dan di bulan Maret 78,96 dan di bulan April 61,32 dan di bulan Mei didapat 44,46. Selanjutnya itu di ET tanaman jagung. Nah, di tanaman jagung. Oke, di tanaman jagung durasi pertumbuhannya ini 90 hari dan tahap awalnya penanaman 20 hari dan tahap perkembangannya adalah 25 hari dan tahap pertengahannya 25 hari dan pada akhir musim yaitu 20 hari. Kemudian perhitungan jumlah harinya. Tanggal tanamnya yaitu 15 Mei dan tahap awal 30 hari itu di tanggal 16 Mei sampai 5 Juni. Dan di tahap pengembangannya di tanggal 6 Juni sampai 1 Juli, yaitu 40 hari. Terus masa pertengahan musimnya yaitu pada tanggal 2 Juli sampai dengan 25 Juli. Dengan durasinya 35 hari. Dan tahap akhir musim yaitu 26 Juli sampai 15 Agustus. Dengan jumlah 30 hari dan masa terakhir panen adalah 15 Agustus. Berikutnya yaitu nilai KC pertumbuhan didapat dari tabel 8 yaitu KC tahap awalnya itu 0,40, tahap perkembangannya KC-nya adalah 0,80, tahap pertengahan 1,15 KC-nya dan pada tahap akhir musim KC-nya yaitu 1. Baik, selanjutnya yaitu nah, di sini bisa kita lihat pada bulan Mei KC-nya itu 0,40. Dan pada bulan Juli 5 hari awal 0,40 dan 25 hari ke-25 itu 0,80 dan KC bulan Juni 0,73. Di bulan Juli hari pertama KC-nya 0,80 dan pada 24 hari terakhir KC-nya 1,15 dan pada 15 hari terakhir KC-nya yaitu 1. Di bulan Juli KC-nya 1,11 dan Agustus KC-nya adalah 1. Selanjutnya perhitungan kebutuhan air bulanan dengan menggunakan rumus ET sama dengan ETO dikali KC. Nah, pada bulan Mei didapat 2,28, pada bulan Juni yaitu 4,11 dan pada bulan Juli 6,12 dan bulan Agustus adalah 5,70. Selanjutnya menghitung kebutuhan air bulanan.
Nah, pada bulan Mei didapat 68,40 dan pada bulan Juni yaitu 123,20 dan pada bulan Juli 183,70 dan Agustus 171. Nah, selanjutnya IT tanaman padi. Nah, sama seperti yang pertama tadi, padi total pertumbuhan periodenya yaitu 135, tahap awalnya 30, tahap pengembangannya 40, dan tahap pertengahan 35, dan tahap akhir musimnya yaitu 30. Nah, tanggal tanamnya adalah 16 Agustus, dan tahap awal 16 Agustus sampai 15 September, 30 hari. Dan tahap pengembangannya dari 16 September sampai 25 Oktober, yaitu 40 hari. Dan tahap pertengahan musimnya 26 Oktober sampai 30 November, yaitu 35 hari. Tahap akhir musim yaitu 1 Desember sampai 30 Desember, yaitu 30 hari. Masa terakhir panennya adalah 30 Desember. Selanjutnya menentukan nilai KC yang didapat dari tabel 8. Nah, KC tahap awalnya itu 0,22 dan tahap perkembangannya didapat KC-nya 0,47 dan tahap pertengahan musim didapat KC-nya itu 0,47. Nah, sedangkan di tahap akhir musimnya KC-nya 0,26. Nah, selanjutnya itu ini dapat dilihat KC dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, selanjutnya itu penghitungan kebutuhan air bulanan. Menggunakan rumus ET tanaman sama dengan itu dikali KC. Nah, didapat pada bulan Agustus 1,25, bulan September 1,41, dan Oktober 2,63, dan November 2,63, dan Desember 1,43. Nah, selanjutnya menghitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Nah, di bulan Agustus didapat 37,62, di bulan September 42,44, dan di bulan Oktober didapat 78,96, dan bulan November 78,96, dan bulan terakhir Desember yaitu 42,90. Nah, dari hasil ini didapatlah grafik kebutuhan air tanaman padi, jagung, dan padi selama 1 tahun. Nah, dapat dilihat dari sini. Didapat dari yang ini, ET tanaman padi, jagung, dan ET tanaman padi. Nah, baik, selanjutnya yaitu menentukan curah hujan efektif dari data stasiun Kenten. Curah hujan 10 hari. Baik, saya akan share screen. Nah, curah hujan harian stasiun Kenten tahun 2020. Nah, dari Januari sampai Desember. Nah, jumlah hari hujan dari 1 sampai 3, dari tanggal 1 sampai 10 bulan Januari yaitu 19,1. Nah, sedangkan di bulan Februari
yaitu 77,8. Nah, di bulan Maret 166,5. Di bulan April 185,1. Di bulan Mei 123,8. Dan bulan Juni yaitu 85,3 dan bulan Juli 35,9. Dan di bulan Agustus 0,2. Nah, di bulan September didapat 26,5 dan di bulan Oktober didapat 68,6 dan di bulan November 62,6. Sedangkan di bulan Desember 36,4. Jumlah harian hujan dari tanggal 11 sampai 20. Nah, didapatlah nilai rata-rata ini dari bulan Januari sampai Desember. Nah, di jumlah harian hujan dari tanggal 21 sampai 31 di bulan Januari sampai Desember didapatlah hasil ini. Dengan cara penjumlahan dari tanggal 21 sampai 31 tiap bulannya. Nah, selanjutnya itu curah hujan efektif. Ini dihitung dengan menggunakan rumus PE sama dengan 0,8 P dikurang 25. Jika P-nya itu lebih besar dari 75 mm per bulan. Nah, sedangkan PE sama dengan 0,6 P dikurang 10 jika P-nya itu kurang dari 75 per bulannya. Nah, ini tabel curah hujan dan efektif. Selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan air irigasi. Menentukan kebutuhan air irigasi. Nah, saya akan share screen. Penetapan kebutuhan air irigasi tanaman padi 1. Nah, jumlah itu ini dari tabel-tabel sebelumnya, yaitu pada Januarinya 5,4 dan bulan Februari 5,5 dan Maret 5,6, Aprilnya adalah 5,6 dan Mei 5,7. Nah, kemudian didapat itu KC-nya dari tabel 8. Terus itu tanaman, yaitu pada bulan Januari adalah 1,19 dan bulan Februari yaitu 2,59 dan bulan Maret 2,63 dan bulan April adalah 2,04 dan Mei-nya 1,48. Terus itu tanaman bulanan. Di bulan Januari yaitu 35,64, yaitu Februari 77,55 dan bulan Maret 78,96 dan bulan April 61,32 dan di bulan Mei yaitu 44,46. Terus dapatlah nilai P harian. Nah, selanjutnya itu kebutuhan air irigasi jagung. Itunya di bulan Mei yaitu 5,7, bulan Juni 5,6, dan bulan Juli 5,5, Agustus 5,7. Dengan KC-nya yang didapat dari tabel 8 yaitu. Nah, itu dapat dari perhitungan dari tabel sebelumnya.
Dan begitu pula dengan ET bulanan. Terus didapatlah hasil P 10 hari, PE 10 hari, IN per hari, dan IN per bulan. Selanjutnya itu kebutuhan air irigasi padi 2. Nah, di bulan Agustus yaitu 5,7 dan September 4,1, Oktobernya itu 5,6, bulan Novembernya adalah 5,6, dan bulan Desembernya 5,5. Nah, gitu juga KC-nya itu didapat dari tabel 8, dan ET tanaman didapat dari tabel sebelumnya, begitu juga ET tanaman bulanannya didapat dari tabel sebelumnya. Kemudian didapatlah P 10 hari, PE 10 hari, IN per hari, dan IN per bulanan, per bulan. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.